I think we struggled a little bit to create our game in the first half because we were attacking more in our own half than in attacking half because it was difficult for us, maybe for the weather conditions, for the type of save that they were doing, to break the press and attack more forward and create more chances. Bagaimana peluang yang dimiliki? Desas-desus datangnya para pemain timnas Indonesia dengan pelatih dan tetap pelatih yang tiba terlebih dulu ke tanah air untuk melakoni laga penting melawan Cina dan Jepang, kita juga tidak boleh lupa jika ada beberapa pemain yang kini sangat sunter dikait-kaitkan dengan klub baru yang lebih matang, terutama hal ini tertuju kepada mereka yang kontraknya akan habis pada musim ini. Sebut saja Tom Hay, Shane Patinama, Justin Hubner, Jordi Amat hingga Elkan Bagot. Namun di luar nama-nama tadi terdapat juga radar tim-tim kuat Eropa terkait masih memiliki kontraknya saat ini. Dan yang sedang hangat-hangatnya rumor yang gencar dibicarakan adalah Marcelino. Dan terdapat juga tim era Divisi 2 Spanyol Cadiz yang memposting bendera Indonesia, entah tidak tahu apa maksudnya memposting bendera Indonesia di akun Instagram resminya. Dan memang benar sebelum ini Cadiz dikaitkan dengan Ragnar Oratmangun sebelum ia akhirnya berlabuh ke FC Vidender. Berkaca dari semua itu, banyak yang mengait-mengaitkan rumor ini dengan perkataan Hamdan Hamidan dalam sebuah podcast beberapa bulan lalu terkait berbicara tentang Rizky Ridho. Dan memang benar, Ridho cukup menarik dan sudah sepantasnya layak untuk bermain di tim-tim Eropa, di mana salah satunya datang dari Divisi 2 Spanyol. Tentu ini adalah rumus yang wajib kita akan tahu ke depannya seperti apa. Di satu sisi, ada berita yang tidak kalah mengejutkan tanah air ketika Uruguay melalui duta besarnya yang datang langsung ke Indonesia guna untuk menjalin hubungan diplomatik. Namun di situ, mereka melalui duta besarnya Cristina Gonzalez menjelaskan pihaknya sangat terbuka untuk bisa melaksanakan pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia. Sesuatu yang diketahui sontak ini menjadi perbincangan yang cukup menarik terlebih di kawasan negara ASEAN, khususnya untuk Malaysia yang merasa tertampar karena semua tahu mereka semuanya sok-sokan menolak timnas Indonesia yang diajukan melalui tawaran dari Ketua Umum PSSI terakhir yang ingin bermain dengan Malaysia. Padahal jika kita cermati, sebesar yang ingin bertanding melawan Indonesia cukup antri. Lantas hal ini menarik untuk disimak, dan bagaimanakah jalan cerita Marcelino, Rizky Ridho di klub barunya nanti? Dan bagaimanakah respon tamparan keras bagi Malaysia yang menolak ajakan Indonesia untuk uji coba? Malah Indonesia mendapatkan tawaran dari tim kuat dunia. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Ya, jika dulunya jujur, admin acuh tak acuh ketika para pemain timnas Indonesia berlabuh ke klub barunya dengan bursa transfer yang telah mereka lalui, masa yang dulu kelam juga membuat supporter sangat malas untuk melihat berita tentang timnas Indonesia karena terdapat berbagai metode mafia-mafia di sana yang bermain untuk kepentingan sendiri, menghalalkan segala cara untuk meraih hasil yang diinginkan di dalam sana. Namun untuk saat ini, semua telah jauh berbeda. Semenjak kurang lebih 2 tahun lamanya, sini Timnas Indonesia tak sedikit yang memberitakan tentang bagaimana Timnas Indonesia terkhusus dari Eropa, seperti pertandingan yang akan dilaksanakan jika Timnas Indonesia bertanding seperti melawan Bahrain kemarin, yang disiarkan hampir 149 negara yang meliput pertandingan Indonesia kontra Bahrain. Dengan maraknya antusiasme serta viralnya Timnas Indonesia kali ini pada bursa transfer musim panas, yang tak kalah menarik untuk dibahas juga adalah bagaimana para pemain Timnas Indonesia yang akan berlabuh ke klub barunya. Karena pada musim panas nanti, cukup banyak berita yang melibatkan para pemain timnas Indonesia, seperti misalnya nomor transfer Jay Itzes dan Mace Hilgers, yang pasti akan menjadi transfer besar menyusul Kevin Dix yang udah lebih dulu fix ke Bundesliga. Pemain-pemain seperti Calvin Verdong, Tom Hay, Justin Hubner, Shane Patinama, Jordi Amat hingga Elkan Bagot yang saat ini musimnya akan kelar, yang pasti akan dinantikan kelanjutan klub barunya. Untuk Shane, kabarnya sudah sepakat dengan Buriram United yakni di Liga Thailand. Jordi Amat yang kontraknya habis dengan JDT kembali dikaitkan bermain di Liga 1. Untuk Tom Hay sendiri yang saat ini hanya fokus untuk timnas, namun rumornya klub Italia dan Belgia tertarik untuk memboyongnya. Kemudian Justin Hubner yang mengkonfirmasi jika dirinya akan cabut dari Wolverhampton, dan saat ini tim-tim dari Belanda yang salah satunya adalah FC Den Bosch, yakni tim masa kecil Justin Hubner dulu. Selanjutnya ada Elkan Bagot yang kontraknya akan habis bersama Ipswich Town, dan Blackpool sedang dikait-kaitkan dengan Elkan.
Ya, dengan menuju dari perkembangan pemain-pemain tadi, pemain timnas Indonesia yang masih terikat kontrak dengan klubnya tetapi masih mempunyai niatan untuk pindah, seperti Marcelino Ferdinand, menurut laman resmi dari akun Oxford United, pemain 20 tahun tersebut sangat terbuka untuk menjalani masa peminjaman dari salah satu tim Liga Belanda NAC Breda dan berdasarkan info dari Transfermarkt, peluang Lino ke sana besar sebanyak 68%. Marcelino Ferdinand telah dikaitkan dengan kepindahannya dari Oxford dengan status pinjaman musim panas ini. Klub era divisi NAC Breda difavoritkan untuk merekrut pemain muda Indonesia yang membutuhkan lebih banyak waktu bermain. Sebelumnya telah beredar rumor bahwa kami ingin meminjamkan pemain depan tersebut dan 1 tahun di NAC akan memberinya peluang yang jauh lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di tim utama. Tulis laporan di Oxford United. Ya, bagi Marceng, ini adalah sebuah pilihan yang menarik baginya karena bagaimanapun mungkin di NAC Breda Marcelino lebih banyak kesempatan menit bermain mengingat era divisi mentalitasnya bukan sekelas championship yang benar-benar fisikal mainnya. Dan jika berhasil berkembang, mungkin kontrak Marcelino akan diperpanjang di sana walaupun tidak mungkin ia akan dipermanenkan oleh NAC Breda. Ya, sementara itu, selain perkembangan Marcelino Ferdinand yang akan berlabuh ke klub barunya, ada kabar yang tidak kalah mengejutkan, di mana kala tim yang berasal dari Liga 2 Spanyol yakni Cadiz, dalam sosial medianya tiba-tiba memposting bendera Indonesia. Hal ini tidak sedikit yang berasumsi jika itu adalah sebuah kode bagi tim tersebut untuk merekrut sebuah pemain yang berasal dari Indonesia. Memang sebelum ini, Cadiz dikaitkan mendatangkan Ragnar Oratmangun, sebelum akhirnya Wak Haji join ke FC Vidender. Tetapi setelah dicari lebih dalam, banyak yang mengkait-kaitkan dengan perkataan Hamdan Hamidan dalam sebuah podcast beberapa bulan yang lalu, di mana dalam podcast tersebut Pak Hamdan menyinggung soal Rizky Ridho yang sangat layak join ke luar negeri, dan hal itu datang dari Divisi 2 Spanyol. Apakah benar Cadiz tertarik memboyong bek tangguh timnas Indonesia itu? Hal ini jelas menjadi sebuah langkah bagi Rizky Ridho, meskipun sejatinya ia masih mempunyai sisa kontrak bersama Persija Jakarta hingga 30 Juni 2026. Jika Rizky Ridho benar ke Cadiz, hal itu menjadi batu loncatan bagi Rizky Ridho untuk menjenjang karir yang lebih tinggi lagi dengan permainan dan kualitas visi misi yang jelas dari Rizky Ridho sebagai seorang bek tangguh dimanapun ia bermain. Dan memang sudah saatnya bagi Rizky Ridho berlabuh ke luar negeri karena telah banyak fans yang menunggu dan mendoakannya untuk berkarir di luar negeri menimba banyak ilmu di sana. Ya, di sisi lain, seperti yang telah Mimin sampaikan di video sebelumnya, jika Uruguay terbuka untuk menantang timnas Indonesia di laga persahabatan melawan Uruguay, di mana kala duta besar mereka, yakni Cristina Gonzalez, yang bertemu langsung dengan Kemenpora, yaitu Dito Aryo Tejo menjelaskan jika pihaknya sangat terbuka untuk persahabatan ini akan segera digelar. Tentu saja Indonesia dengan Uruguay bukanlah lawan yang asing baginya, karena sebelum ini keduanya sudah 3 kali bertemu di tahun 1974 2 kali dan 2010 pada 74 pertemuan pertama, Indonesia menang 2-1 atas Uruguay dan pertemuan 2010 kedua Indonesia kalah tipis 2-3. Sedangkan pada 2010, Indonesia dibabat habis dengan skor telak 1-7 oleh Uruguay yang dimana pada malam itu Luis Suarez mencatatkan hat-trick ke gawang timnas Indonesia. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan. Ucap Cristina seperti yang dilansir dari bolasport.com dari laman resmi Kemenpora Republik Indonesia. Sementara itu Dito Tejo menangkapnya dengan sangat bijak dan mengatakan ini sangat bagus untuk diresmikan. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa, apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa. Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia. Ucap Dito Aryo Tejo,
Sebuah hal yang diungkapkan oleh kedua belah pihak tentunya membuat panas pihak negara-negara ASEAN. Seperti Malaysia yang dulunya sok-sokan menolak tawaran Indonesia untuk bertanding, padahal semua tahu jika saat ini banyak tim besar yang sedang mengantri ingin bertanding melawan timnas Indonesia. Karena kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang sekarang bukanlah kekuatan yang sama seperti pada dulu kala. Ya, yang pasti, bisanya pertandingan ini digelar pada bulan September, namun tentunya masih menunggu pergelaran pertandingan kualifikasi Piala Dunia Uruguay yang akan melawan Chile dan Peru pada kualifikasi Piala Dunia mereka di zona CONMEBOL. Dan mungkin jika pertandingan ini terrealisasi membutuhkan jadwal yang jelas antara kedua tim. Yang jelas, semuanya akan dipikirkan oleh PSSI dan soal rumus transfer dari para pemain timnas yang kita secara tidak langsung sudah mengikuti perkembangannya, semoga saja para pemain tetap bisa fokus buat laga melawan Cina dan Jepang terlebih dahulu. Jadikan dua langkah tersebut sebagai ajang final, bahkan bisa juga ajang promosi diri untuk ke jenjang karir yang lebih bagus dan lebih berkembang lagi. Karena bagaimanapun, tentunya akan banyak negara yang meliputi pertandingan antara Indonesia, antara Cina, ataupun Indonesia kontra Jepang. Seperti Bahrain kemarin yang sudah disiarkan di 198 negara, mungkin melawan Cina dan Jepang bisa lebih.